versi yang lebih tinggi, atau kita cari ERP jenis lain, ya. Beberapa pertimbangan untuk kita upgrade ke Asapta 365, di mana ini adalah versi terbaru dari Asapta 2012, adalah pertama, kita memikirkan untuk change management. Berarti kalau kita pakai sama-sama Asapta, berarti change managementnya very minimal. Terus yang kedua, kita juga dibatasin oleh cost untuk implementasi. Asapta adalah salah satu ERP yang menurut kami baik, ya. Menurut pengalaman, menurut apa yang saya lihat juga baik. Sebenarnya kita alternatif untuk explore SAP atau Oracle. Cuma ketika kita lihat cost, benefit cost analisisnya, kelihatannya itu nggak begitu cocok untuk situasi company pada saat ini, ya. For your information, saya punya pengalaman, ini Asapta adalah pengalaman pertama saya. Basically saya baru join di Sri Asewu tahun 2021, 2022. Jadi ini pengalaman pertama saya lihat memakai Asapta. Sebelumnya almost 20 tahun saya selalu pakai SAP, ya. Tapi ketika saya lihat Asapta sebenarnya cukup mumpuni lah, ya. Terus kemudian objektif berikutnya adalah kita mau improve performance dan fix the problem, ya. Karena kita ngelihat juga bahwa implementasi 2012 yang lama itu banyak sekali problem di sana sini, banyak problem. Kenapa banyak problem? Karena level customization-nya banyak, ya. Level customization-nya banyak sehingga seringkali masalah data, masalah interface itu tidak berjalan dengan baik, ya. Terus kemudian juga karena banyak sekali exit prosedur, setiap kita melakukan end closing itu selalu muncul masalah-masalah. Ada tabel A nggak diupdate, trial balance nggak sesuai, dan sebagainya. Terus kemudian objektif yang ketiga, kita mau melakukan proses review dan optimization. Pengertian proses review dan optimization di sini adalah bahwa sebenarnya kalau ditanya dari 2012, dari sebelumnya kita juga sudah pakai ERP. Tapi kalau kita mulai dari Asapta 2006 kita udah pakai Asapta. Kalau kita lihat 2012 artinya kita selama 10 tahun kita udah pakai ERP system. Tapi kalau dilihat di implementasi di lapangan atau di meja, itu masih banyak sekali orang melakukan perhitungan, calculation, reporting dengan menggunakan Excel. Jadi Asaptanya ya dipakai, tapi reportingnya tetap pakai Excel, dan oleh karena itu kita pikir bahwa ini saatnya melakukan proses review dan optimization. Begitu pula master data banyak juga yang nggak dibetulkan karena ketika implementasi selama 10 tahun nggak betul-betul disiplin, sehingga banyak sekali reporting yang tidak berjalan atau tidak menghasilkan data atau informasi sesuai dengan kemauannya kita. Nah, kira-kira itu background daripada implementasi. Nah, kalau ditanya project objektifnya apa? Project objektifnya oke, harus on time dan on budget. Ini saya baru go live hari Minggu kemarin. Jadi syukur kita go live on time dan on budget. Terus kemudian satu hal yang menarik adalah kita follow standard solution. Berarti kita sama sekali tidak ada customization, ya. Pak, benar nggak ada customization? Ada, tapi jumlah customization sama dengan 1. Ya, jadi boleh dibilang hampir tidak ada customization sama sekali. Ya, ada 1 karena kita memerlukan satu proses monitoring untuk tanda terima faktur untuk pengiriman di modern trade. Ya, dan kemudian kita decide bahwa oke lah, ini satu-satunya customization yang kita buat. Oke, nah kalau ditanya apakah key success factor adalah support dari top management dan key manager. Ya, ketika kita support itu pengertiannya ya support bukan hanya sekedar support, tapi pengertian dari support adalah bahwa proses pun harus berubah.
Karena tadi kita bilang tidak ada customization, maka proses harus berubah. Proses yang kita lakukan adalah proses yang mengikuti Asapta. Kalau dulu melakukan A, karena banyak customization, sekarang gimana caranya moving dari proses yang A itu menjadi proses yang B. Ya, oleh karena itu kita butuh top management dan key manager untuk benar-benar komit. Ya. Nah, kalau kita udah dapat support dari top management dan key manager, yang perlu diperhatikan ketika support top management dan key manager juga harus paham mengenai business priority. Ya, karena satu, ketika kita melakukan proses perubahan proses itu harus dilihat di business priority. Tadi saya bilang bahwa oke, kita targetnya sih nggak ada customization, tapi ternyata ada, walaupun itu jumlahnya cuma sama dengan satu customization, ya. Tapi apakah ini sesuai dengan business priority? Yes, karena priority kita memang mau gede di modern trade, operation dengan modern trade kita mau seamlessly berlangsung dengan baik, itu satu. Terus yang kedua, ketika implementasi business priority itu banyak. Pasti ketika kita implementasi, apa yang kita lakukan adalah kita tarik orang-orang sebagai key member ataupun key leader diimplementasi dari departemen-departemen yang bersangkutan. Nah, itu sudah komitmennya, ya business priority-nya juga harus di-adjust. Karena yang dikirim itu pertama harus orang yang baik, orang yang punya performance bagus, yang understand ERP system, ya. Terus kemudian understand business process. Biasanya orang ini jarang didapat di departemen, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang penting yang beroperasi di satu departemen. Oleh karena itu business priority ini penting. Dan top management dan key manager harus komit. Nah, definisi komitmennya itu saya berikan adalah 90% waktu orang ini adalah untuk project. Kalau tidak bisa dilakukan, tidak bisa diberikan waktu 90% untuk project, silakan ganti dengan orang lain. Ya, itu satu bentuk komitmen yang ada hubungannya dengan business priority. Karena kita nggak bisa bilang, oke, orang ini kan semua prioritas, kan closing prioritas, Pak. Nah, ya itu juga nggak bisa ini. Terus yang kedua, ketika kita bicara business priority, kita bicara masalah timeline, kita bicara masalah prioritas. Contoh timeline begini, misal kita kayak kemarin kita semua cut over daripada live ERP itu pasti dilakukan di akhir bulan, ya. Kenapa kok dilakukan akhir bulan? Supaya transfer beginning balance dari sistem yang lama ke sistem yang baru itu menjadi mudah. Ya, sebenarnya kalau ditanya nggak akhir bulan juga nggak apa-apa, tapi yang paling mudah di akhir bulan. Nah, di akhir bulan itu biasanya detik-detik terakhir itu sales sering ngedrop order banyak. Nah, ini salah satunya adalah gimana kita balance business priority dengan objektifnya go live dari ERP. Ya, tentu kita harus define di sini bahwa oke, ERP harus priority. Kalau sales mau nyelip, lakukan ada pengiriman urgent, ya ada limitnya. Nggak bisa business as usual. Ini business priority. Kemudian yang kedua yang perlu di watch out adalah people. Ya, balik lagi perlu diingatkan bahwa implement ERP system itu bukan teknologi project, tapi ini sebenarnya bisnis proses dan people project. Karena kalau bicara teknologi, teknologinya basically ERP itu udah mapan, ya. ERP itu nggak perlu sebenarnya juga. Saya bilang berkali-kali, ERP itu nggak perlu di customization. Wah Pak, nggak cocok sama perusahaan kita Pak. Ya, kalau ditanya nggak cocok sama perusahaan kita, sebenarnya bukan nggak cocok sama perusahaan kita, nggak cocok dengan kebiasaan kita, bukan nggak cocok dengan bisnis kita, nggak. Itu biasanya nggak cocok dengan kebiasaan kita. Nah, kebiasaan ini yang harus di change, kebiasaan ini yang harus berubah. Karena itu di setiap implement ERP itu ya harus ada change management. Ya. Terlepas dari itu, dari greenfield ataupun dari migrate dari versi lama ke versi baru, tentu harus ada change management. Karena bisa jadi di ERP versi yang baru
proses-proses yang di ERP lama mungkin aja udah berubah, ya, udah nggak diakomodasi lagi, bisa terjadi. Tapi terutama untuk Sri ya, ini adalah kita ngapusin customization. Jumlah customization kita di Asapta jumlahnya banyak sekali. Dan ingat, saya berkali-kali kalau Anda lihat, kalau Anda ukur, ya mungkin dalam waktu kurang lebih 8 menit ini saya udah ngomong customization berkali-kali ya. No customization, no customization. Nah, caveatnya adalah jebakannya adalah kalau Anda bicara dengan vendor akan senang. Pak, ini bisa di customize. Apa aja bisa, Bapak mau apa bisa di customize. Kenapa kok vendor pasti akan senang bisa di customize? Karena itu adalah additional income buat mereka. Ya. Ketika customize itu additional income, ketika customization-nya nggak jalan atau problem, itu juga additional income buat mereka untuk ngasih support. Ya. Jadi ini change management penting dan penting sekali untuk go to standard solution. Ya. Nah, proyeknya startnya bagaimana? Tadi kita bilang bahwa pertama adalah management alignment on scope and budget. Scope-nya apa dan budgetnya berapa? Ini yang paling penting, kita dapat alignment dulu. Kita adalah scope-nya kita mau upgrade, kita mau go to to standard processes, dan budgetnya serendah mungkin. Ya. Terus kemudian kita melakukan vendor selection. Basically kita undang beberapa vendor yang ada di Jakarta, terutama karena base operation-nya kita di Jakarta. Terus kita melakukan bidding, kita buat scoring itu mengerjain project, keep track, kita cek dengan customer reference, ya. Termasuk ketika vendor selection, kita juga melakukan interview terhadap konsultan yang akan dikirim. Ya, ini satu hal yang paling penting, ya, melakukan interview terhadap konsultan. Jangan sampai ketika vendor present, mereka kirim konsultan yang ahli-ahli, ketika udah signing kontrak, ketika udah jalan, yang ahli-ahli itu munculnya cuma seminggu sekali, sisanya dikasih ke yang junior-junior. Enggak. Dan kita ini saya sudah tegaskan keras sama vendor bahwa apa yang mau saya lihat adalah konsultan yang kita interview dan kita confirm. Ya, ini salah satu key yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai dilewatkan. Terus kemudian poin ketiga, kita melakukan team member selection. Team member selection ini dalam arti team member internal dari SRIA. Kita melakukan seleksi, tiap departemen mengirimkan. Tentu saja kita tahu bahwa Pak, diserahkan saja pada masing-masing departemen dong, ya kan? Oh enggak, ya masing-masing departemen harus mengirimkan dan kemudian kita seleksi dan kita lihat apakah benar orang yang dikirim ini orang yang benar-benar menguasai atau bisa mewakili departemen tersebut. Ya, jangan sampai orang yang dikirim nggak bisa mewakili departemen tersebut, terus kemudian nanti kita bingung sendiri gitu. Ketika implementasi mesti confirm ke siapa, prosesnya gimana, orangnya nggak tahu. Itu akan menghambat di kelancaran project. Kita melakukan project kick off, ya, basically untuk create the spirit dari teman-teman semua bahwa ini yang akan kita lakukan, tujuannya apa, timelinenya mana. Kemudian kita mulai implementation dan project implementation. Project implementation ini setiap konsultan punya metodologi, punya step by step, dan part dari ketika kita melakukan vendor selection, kita melihat juga implementasi step by step-nya gimana, and berapa lama tiap step itu, apa aja sih yang mereka lakukan. Ya, ini perlu dicek karena ini adalah kunci dari keberhasilan di implementasi. Terus kemudian kalau implementasi sudah selesai, project seperti biasa kita akan go live. Setelah go live, tentu saja ada istilah post go live support. Biasanya tim setelah go live itu ketika di training dulu bingung, ketika go live itu lupa.
Ya, jadi kita perlu apa namanya, ada post go live support untuk membantu para user untuk menggunakan ERP yang baru. Ya. Nah, ini dari poin 1 sampai poin 6 ini yang saya sebut sebagai phase 1. Ya. Sebenarnya dan yang paling penting adalah implementasi ERP itu nggak berhenti di phase 1, kita harus pergi ke phase 2. Kalau alatnya udah ada, di phase 2 itu kita perlu proses review dan optimization. Apakah betul proses yang kita desain dan sudah live di ERP system itu optimize, atau malah bikin hiccup, bikin bottleneck di proses sehari-hari. Ini harus dilihat. Apakah tim dengan adanya sistem yang baru itu merasa comfortable memakai data dari sistem, atau semua masih di-download lagi dari Excel. Ini phase 2 yang saya rasa nggak boleh diremehkan, dan ini part daripada satu cycle daripada implementasi ERP. Ya. Detailnya apa sih? Tadi saya udah sebut ya, manajemen ya, project scope approval, budget approval, commitment definition, tadi juga udah saya singgung. Choice dari ERP, basic lagi budget dan proses requirement. Untuk proses requirement, basically menurut saya sebenarnya udah nggak begitu penting lagi ya, kecuali Bapak dan Ibu ini ada dari industri misalnya bikin roket atau bikin senjata, yang industri yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau FMCG, terus kemudian telco, kemudian mungkin dari energi, ini saya rasa semua solusi itu adalah standar. Yang beda, ditanya kembali, yang beda adalah kebiasaan, ya, bukan industrinya bisa begini unik, enggak. Tapi saya rasa itu kebiasaan. Jadi proses requirement kurang lebih seperti itu. Nah, dari budget. Nah, budget itu gimana sih, Pak? Namanya budget serendah mungkin. Ya, tapi kan apakah ERP itu begitu murah? Begini, sekarang namanya ERP itu kita bisa cari mulai dari yang murah. Yang murah itu kira-kira 1 tahun mungkin 250 US dollar per user setahun. Yang tengah-tengah mungkin sekitar 2.000-2.500 US dollar per user per tahun. Yang mahal mungkin bisa 3.000-3.500 US dollar per tahun per user, ya. Nah, budget ini kita harus menyesuaikan kira-kira apa sih yang kita butuhkan. Tentu kalau ditanya mau beli yang terbaik, ya itu sebenarnya yang paling bagus kalau perusahaannya punya banyak uang, perusahaannya banyak resources. Karena beli yang termahal itu bukan apa namanya, uangnya itu bukan sekedar cuma beli, tapi istilahnya perawatan. Ya, perawatannya bagaimana? Perawatan itu kalau kita beli mobil, kita bisa beli Mercy, tapi perawatannya gimana? Ataukah kita beli Mercy masih ngeributin bensin subsidi? Ya, ini. Nah, ERP juga begitu. Kita beli yang mahal, tapi apakah orang-orang kita bisa? Ya, jadi ini key. Ya, yang mahal functionality ditanya jauh lebih banyak. Makainya gimana? Akan jauh lebih rumit. Ya, jadi budget kita harus lihat plus minus antara kemampuan finansial dan kemampuan people untuk adopt change. Ya. Nah, berikutnya ada juga salah satu tip memilih ERP dengan budget, pilih ERP yang terkenal. Kenapa pilih ERP yang terkenal? Paling nggak kita akan mendapatkan support dalam waktu yang cukup lama, ya, karena setidaknya perusahaan itu nggak pergi bangkrut, ya. Kalau angkatan saya mungkin pernah dengar masalah BIPIX sekarang udah hilang, ya. AFS belum hilang, tapi antara hidup dan mati gitu, ya. Jadi kita boleh sebenarnya cari ERP yang dari company gede, ya. Maka dari itu kita di Sria kita decide bahwa oke, Microsoft adalah mungkin is a good partner lah untuk kita. Pilihan lainnya apa? Ya, silakan dilihat. SAP mungkin is a good partner, Oracle mungkin is a good partner. Tinggal dilihat sesuai dengan kebutuhan, budget,
dan strategi. Strategi perusahaan juga ada hubungannya dengan apakah kalau kita belong to apa kita anggota dari grup yang besar, gimana di company-company lain pakai apa? Karena at least kita bisa strategically elevate atau leverage the capability of sister company untuk implementasi. Vendor selection saya sudah jelaskan, kita ya identify prospective vendor tuh. Jangan lupa saya bilang consulting team itu harus di interview. Nah, team member ya. Team member karena tadi saya bilang bahwa pertama komitmen itu penting, yang kedua kompetensi, yang ketiga yang paling penting adalah learning capability. Learning capability di sini ini artinya adalah kemampuan dia belajar sesuatu hal yang baru. Karena even kalau kita bilang bahwa AX 2012 ke AX 365 mungkin secara proses flow banyak sama, tapi totally banyak juga functionality baru yang sama sekali nggak ke cover di AX 2012 gitu. Terus berikutnya selection proses, kita harus tentu saja harus kerjasama nih dengan key manager, karena key manager ini akan ngerilis orang ya. Oke. Nah, di implementation tentu ketika implementation ada beberapa step. Ini kebetulan metodologi step 1 sampai step 6 ini metodologi dari konsultan yang kita pilih, yaitu pertama adalah functional requirement collection. Karena kita migrate dari AX 2012 ke AX 365, basically konsultan cuma duduk di AX 2012, review dengan key usernya, proses bisnisnya bagaimana. Basically saya bilang bahwa oke, kita akan go dari 2012 ke 365 dengan bisnis proses yang sama tapi tanpa customization. Itu yang dilakukan di step 1. Kita implement. Nah, oh ya, time frame-nya berapa lama sih Pak? Kalau ditanya time frame-nya berapa lama, kita implement kurang lebih Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Ya, 6 bulan kita selesaikan ini. Functional requirement collection kita lakukan 2 minggu, solution proposal kita lakukan kira-kira another 2 weeks. Gap identification sama proposal solution ini kita butuh sometimes ya. Karena kita udah identify gaps, terus kemudian kita ada proposal solution dari konsultan, kita validate lagi apakah proposal solution dari konsultan ini fit dengan prosesnya kita. Kalau nggak fit gimana? Ya, ini tektokannya banyak di sini. Ya. Terus kemudian setelah setelah gap identification dan proposal solution ini selesai, kemudian kita melakukan key user training. Setelah key user training dilakukan, terus kemudian kita melakukan upload data, master data, dan lain-lainnya. Setelah itu kita melakukan user acceptance test, berarti dengan proses yang ada, dengan master data yang kita naikkan, dan user yang udah di training, bisa mengerti dan mengoperasikan fungsi-fungsi yang ada. Ini yang kita sebut user acceptance test. Setelah user acceptance test selesai, kita clean up lagi ERP-nya, kita masukin master data terakhir, kita melakukan go live. Nah, proses yang kedua adalah proses review dan optimization. Ini belum kita laksanakan karena tadi saya bilang bahwa setelah go live, basically kita go live tanggal 4 Februari. Dari tanggal 4 Februari sampai akhir Februari, apa yang kita lakukan adalah post go live support. Basically kita akan operate menggunakan ERP lama setiap hari, disupervisi oleh tim leader, oleh konsultan untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada. Nah, apa yang akan kita lakukan di bulan Maret nanti, itu yang kita sebut adalah post implementation
review effectiveness dan efisiensi. Apa yang kita lakukan adalah pertama kita melakukan data validation, bahwa data-data yang ada di ERP, ada di Asapta itu bisa kita baca dan datanya betul, ya. Itu satu. Yang kedua, dan reportingnya juga betul. Yang kedua yang akan kita lakukan adalah cycle time reduction. Cycle time reduction adalah kita ngelihat bahwa apakah benar bahwa proses ini sudah dijalankan di sistem. Kalau sudah dijalankan semua di sistem, ada nggak improvement di cycle time? Misalnya kita lihat order dari proses dari order to cash, order to collection, apakah ini jalannya akan lebih cepat atau lebih lama dari sistem yang lama? Ini kita lihat. Terus kemudian kita akan melakukan proses simplification kalau diperlukan. Jadi kalau memang cycle time reduction-nya bisa dicapai atau tidak dicapai, kita melakukan proses simplification. Dan salah satunya ada, terus kemudian yang kedua ada improvement opportunity. Ada improvement opportunity apa sih? Musuh paling besar dari implementasi ERP itu adalah Excel. Ya, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan Excel. Ya, jadi ERP ada masalah ya, tapi karena nggak mau disebut departemennya banyak problem atau departemennya gaptek atau departemennya menghambat, maka mereka berusaha menyelesaikan Excel. Dan salah satunya kita adalah audit penggunaan Excel. Kita harus lihat bahwa Excel file apa aja yang masih mereka gunakan, kapan mereka update, data apa yang mereka perlu download, data apa yang tidak available di ERP sistemnya kita. Discussion about success factor, pertama ya, balik lagi top manajemennya harus komit. Ya, itu top management master that di kita ya, saya beruntung sekali ya, saya berhasil meyakinkan top management untuk komit. Master data telat kirim, direkturnya sendiri langsung teriak. Ya, terus kemudian kemarin ketika implementasi go live, kita harus menaikkan beginning balance, menaikkan PR PO yang nggak bisa kita transfer karena berapa field antara yang lama dan yang baru beda, jadi harus kita naikkan satu persatu. Itu top management komit, ya ditungguin ya di project sampai malam-malam, hari Sabtu masuk ya, direktur-direkturnya pada masuk masing-masing ya. Terus kemudian tim komitmen untuk menyelesaikan, karena kita secara teori kita bisa bilang bahwa kita free up 90% gitu ya. Tapi kondisinya kalau atasannya dia minta untuk mengerjakan sesuatu yang ekstra, pasti dikerjakan, karena itu benar-benar tim komitmen itu penting untuk ada ya. Key success ketiga apa sih? Key success ketiga adalah follow standard business process ya. Jadi jangan ada customization, seriously, jangan ada customization. Saya nggak, kita bisa discuss panjang lebar, dan panjang lebar itu pasti akan ada solusinya. Ya, memang ada beberapa industri tertentu yang nggak bakal bisa. Tapi sebelum kita berpikir bahwa industri tertentu nggak bakal bisa, ya jawabannya standard solution itu ada. Ya, karena ideally bahwa 30.000 user Asapta di dunia ini bisa pakai. Dan bedanya banyak sekali ya. Ada satu implementasi di Sria sebelum ini ya, untuk implementasi butuh waktu 1,5 tahun. Terus ada satu implementasi di company X butuh 1 tahun 2 bulan ya. Dan kita go with the standard solution, everything butuh 6 bulan. 6 bulan juga terus terang saya bilang bahwa sebenarnya kita cukup santai gitu implementasi 6 bulan. Sebenarnya kalau mau di pressure jadi 4 bulan sih masih bisa ya. Tapi kita stick dengan project 6 bulan, terus kemudian kita perbaikin proses satu persatu yang memang butuh kita perbaiki. Key success nomor 4 adalah konsultan selection. Balik lagi, konsultan selection, interview konsultannya ya. Konsultan boleh punya pengalaman, tapi ketika kita tanya situasi di kita, dia gagap. Dan salah satu yang saya gugurkan di proses seleksi itu adalah salah satu company paling top untuk implementasi Asapta. Karena konsultan yang dikirim ke kita itu nggak begitu bagus. Ya kita tolak, kita minta ganti. Dan karena mereka
nggak bisa komit 100% terhadap konsultan itu, akhirnya mereka ya kirim konsultan lain yang memang nggak begitu bagus. Ya, tapi saya rasa mereka punya konsultan yang lebih baik, tapi mungkin diallocate untuk project lain. Ya, karena itu saya bilang ini bahaya. Konsultan selection itu penting. Ya, jangan sampai konsultan yang presentasi ketika pre-sales itu ketika implementasi nggak ikut. Ya. Project management, time and budget management ini sangat penting. Kita benar-benar kontrol bahwa budget kita bayar tepat waktu, budget semua ada, udah kita alokasikan by bulan, by development phase, udah sampai di mana. Ini benar-benar kita kontrol satu persatu supaya semua go on time and on budget. Ya. Oke. Dari saya itu aja kira-kira share-nya. Next step mungkin kita bisa question and answer. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Suryo. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak pertanyaan di chat box, tapi saya ingin sebelum kita ke chat box mungkin ada yang mau langsung bertanya. Saya persilakan raise hand untuk yang ingin bertanya langsung. Silakan. Iya, Lutfiah Mai, bisa di open mic dan langsung bertanya, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, thank you banget ya Pak atas sharingnya Pak. Mohon izin, saya kebetulan lagi di ini nggak bisa start video, nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Langsung aja Mbak. Oke. Iya Pak. Pak, kebetulan saya dari salah satu ini Pak, industri di bioteknologi Pak di Indonesia. Kebetulan saya juga mengalami masalah yang sama nih seperti yang tadi Bapak ceritakan. Di industri saya ini Pak, di tahun 2012 itu kami juga menggunakan AX12 Pak. Tapi AX12 yang kami gunakan itu hanya beberapa modul ERP saja Pak, seperti finance sama inventory gitu. Sehingga nggak full modul kami gunakan sama sales gitu Pak. Nah, di tahun ini kita berpikir bahwa dan kebetulan juga salah satu regulasi juga ya Pak dari Badan POM ataupun dari WHO gitu Pak, bahwa sebenarnya transparansi data itu sangat penting Pak untuk industri obat gitu ya, sehingga dipersyaratkan bahwa semua data-data tuh harus tertelusur. Misalkan bahan X gitu ya digunakan di produk obat nomor batch berapa, didistribusikan ke negara mana, itu tuh harus benar-benar tertelusur, sehingga baru di tahun ini kami menyadari bahwa oh berarti ERP ini harus digunakan secara komprehensif gitu, semua modulnya termasuk modul manufacturing. Nah, pertanyaan saya Pak, karena kami tuh selalu ya Pak, udah beberapa konsultan juga yang kami kerjasama, kendala di kami itu adalah sebenarnya di internal kami sendiri sih Pak. Pertama dari sisi user ya Pak, kan rata-rata itu pengennya semua modul ERP itu di-customize gitu, karena mereka sudah nyaman dengan bisnis proses saat ini. Nah, kira-kira kiatnya gimana sih Pak untuk meyakinkan user-user ini atau mengubah lah ways of working mereka, mindset mereka gitu, bahwa kalau misalkan ada diperlukan perubahan bisnis proses ya mereka bisa follow itu. Nah, itu mungkin Bapak bisa bagi kiat-kiatnya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, pertanyaan saya juga adalah gimana Pak peran top level management apabila dibutuhkan karena kita komit bahwa tidak ada atau bukan kalau tidak ada customisasi mungkin sulit ya Pak. Mungkin meminimalisir customisasi dari ERP, gimana sih Pak peran top level management itu bisa meyakinkan dan memutuskan gitu. Karena biasanya Pak top level management ini kan nggak tahu teknis di lapangan ya. Nah, ketika kita mengajukan beberapa opsi gitu, akhirnya top level juga nggak berani memutuskan gitu, apakah mengubah bisnis proses yang sudah bertahun-tahun. Kebetulan company saya tuh udah 133 tahun, Pak. Jadi mengubah bisnis proses yang sudah berjalan 133 tahun itu nggak gampang gitu. Nah, kami berkaca dari pengalaman kami di 2012 yang bisa kita bilang ya Pak, itu gagal lah ya untuk menerapkan ERP secara keseluruhan. Kami nggak mau kegagalan itu terjadi lagi nanti di perubahan ERP yang baru. Dan by the way Pak, ERP yang akan kami pakai juga sebenarnya
upgrade dari AX12 ya Pak. Jadi mirip banget nih sama kasusnya Bapak ke Dynamic 365 gitu Pak nantinya. Mungkin itu aja Pak, 2 pertanyaan itu Pak. Oke, ya itu sebenarnya satu Oh iya Pak, satu lagi Pak. ya. Karena modul manufacturing itu adalah gimana Pak? Ya, kenapa? Iya, yang ketiga nih Pak, kan kebetulan sekarang prosesnya itu masih di vendor selection nih Pak. Jadi masih kita apa namanya, lagi vendor selection lah untuk konsultannya gitu, konsultan implementasi ERP sama ada konsultan GMP Pak kalau di kami ya Pak, karena kami juga perusahaan obat gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih Pak kami dari data apa saja yang harus kami siapkan Pak, terutama dari tim ya Pak sebelum konsultan itu datang gitu, karena sebenarnya kan kita udah kebayang ya Pak data-datanya tuh apa gitu. Ya. Supaya lebih mulus aja sih Pak nanti pada saat implementasinya gitu. Itu aja Pak. Itu Makasih Pak. pertanyaannya yang nomor 3 saya jawab dulu. Itu gampang, data-data apa saja, jawabannya datanya banyak. Ya, Iya jadi betul Pak, kalau betul banget ditanya Pak, list apa betul. aja ya banyak sekali. Nanti konsultansi sama saya juga bisa gitu. Oke. Iya asik oke Pak. Ya, Makasih oke, ya Pak. nggak apa-apa. Apa namanya? Nah, sekarang ini benar-benar ya. Saya bicara bahwa top management itu ya balik lagi, ya duduk sama top management, terangkan bahwa namanya ERP itu nggak boleh di customization. Saya cerita ya, jadi saya masuk Seria tahun 2022, kebetulan 2022, kebetulan kita lagi ada implementasi ERP dengan salah satu vendor ya. Nggak enak kalau disebut di sini, apa namanya kan ini nanti di YouTube-nya juga jadi publik ya. Di salah satu bisnis unitnya kita. Ya, proyeknya 1,5 tahun, jumlah customization-nya 180 customization, baik proses maupun report. Ya, kalau ditanya vendornya senang banget, karena itu kerjaan semua buat mereka. Dan semua kerjaan artinya mandates, artinya additional income. Ya. Dan kadang-kadang ketika saya review ya sebenarnya banyak proses-proses yang nggak perlu gitu. Ya, jadi itu penting. Hanya karena mengadopsi kebiasaan. Nah ini top management. Ketika kita bicara top management adalah ya para direktur dan presiden direktur. Dia harus agree dulu bahwa apapun yang terjadi, kalau kamu pun mau ngerti mau enggak, ya jawabannya untuk customization satu, tidak. Ya, jadi top down itu penting untuk customization. Ya, jawabannya udah bukan dipertimbangkan lagi. Jawabannya tidak ikuti standar. Ya. Nah, sekarang perannya project manager. Project manager tahu kan prosesnya kayak gimana. Project manager yang menyaring. Ya, kalau memang benar-benar perlu customization, maka dia akan nego ke presiden director. Ya, ke director yang bersangkutan. Oleh karena itu kenapa kok saya cuma punya customization satu? Karena semua kita bilang tidak. Ini nggak bisa, Pak. Tidak. Ini nggak bisa, Pak. Tidak. Tapi kan kita ngeliatin secara proses seperti apa. Dan ketika secara proses benar-benar nggak bisa ada way round-nya, kita bicara bahwa ini harus customization. Ya, itu satu. Terus kemudian kalau kita bicara industri farmasi, yang pakai industri farmasi AX itu, ya bukan company Anda sendiri, banyak company lainnya. Dan saya rasa sebagian besar itu pasti akan ada menggunakan standard solution. Ya. Itu sih menurut saya. Jadi ya Anda duduk dengan top management, pastikan bahwa mereka akan menjawab semua permintaan itu dengan tidak. Itu key-nya. Ya Pak, walaupun implikasinya nanti mengubah bisnis proses secara keseluruhan ya Pak ya? Oh iya, bisnis proses harus dirubah. Dan ketika kita bicara bisnis proses yang dirubah, pasti yang dirubah. Ya kan? Aturan A jadi B, ya kan? Aturan report kolomnya di kiri jadi di kanan. Sebenarnya nggak banyak. Iya Pak, betul. Iya betul, kan? Pak. Ya. Dan ingat ya, semakin banyak customization, customization pertama berbahaya apa? Berbahaya adalah lamanya implementasi. Ketika lamanya implementasi, orang disuruh komit, capek. Ya, kebayang ya, 6 bulan dapat kerjaan ekstra dibandingkan 1,5 tahun dapat kerjaan ekstra. Ya. Dan hati-hati, Asapta di Indonesia dijual oleh para vendor di Indonesia, mereka jual adalah
karena Asapta gampang di customization dibandingkan dengan SAP. Dan kamu mau ngapain aja bisa. Ya. Dan ini kejadian bukan di company di Sri aja. Saya karena saya bilang bahwa sebelumnya saya nggak pernah punya pengalaman di Asapta. Jadi ketika saya lihat di Asapta, lo kok banyak di customization. Terus kemudian saya cek reference, beberapa reference, dan saya jumpain ada yang di customization, ada yang solusi standar. Dan ketika di customization, saya ngobrol kenapa kamu customization, apa benefitnya, semua. Semua intinya ujungnya balik lagi ke standar. Yang menarik ya untuk customization, ini yang menarik. Walaupun kalau kita ini tolong ditekankan di garis bawahi ya. Kadang-kadang vendor tidak memberikan clear problem yang akan dijumpain ya. Salah satu problemnya ketika kita melakukan customization itu adalah ketika kita mau upgrade version. Ya. Dan 2012 AX ini saya kasih contoh, kebetulan ada discuss masalah AX 2012 dan kebetulan saya familiar. 2012 itu pertama kali rilis itu namanya versinya RTM. Ya. Dan versi RTM, kalau kamu customization versi RTM, ketika naik ke versi R1, 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 ya rilis 1, itu customization-nya harus re-customization ulang. Artinya Anda keluar lagi cost. Wow. Okay. Ya. Dan kalau vendor tanya, ya dulu kan kita nggak tahu kalau Microsoft akan berubah kayak begitu. Ya. Jadi ingat, customization akan menjadi problem. Terus kemudian vendor juga bilang, apa namanya, Pak, ini kan layernya beda. Ini di presentation layer, ini di application layer, ini di database layer. Enggak, jangan. Kalau layernya dirubah, interaksinya sama Microsoft, Anda pusing. Nah, terutama sekarang yang menjadi problem adalah 365 itu semua harus cloud. Jadi artinya ketika kamu tidak ngikutin upgrade-nya, kamu akan punya banyak problem di cloud-nya. Ya, jadi mau nggak mau ikut upgrade-nya. Itu upgrade-nya kalau banyak customization, kalau sekarang implement buat customization 3 miliar, ketika update 3 miliar. Dan tahu sendiri, Microsoft kan paling senang 6 bulan sekali, setahun sekali melakukan upgrade. Itu akan jadi duit dan itu menjadi stream income untuk vendor. Ya, yang kalau ada vendor di sini mohon maaf ya. Ya, saya kira jelas sekali yang disampaikan Pak Suryo, terjawab ya Mbak Mai. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya langsung, kami persilakan sebelum kita ke chat box. Belum ada, sepertinya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan di chat box, Pak. Yang pertama dari Fajar Harana, ini sudah terjawab, sepertinya menanyakan tentang on-premise atau cloud ya Pak ya? Ya, ke cloud. Ya, 365 harus di cloud. Harus di cloud, baik. Selanjutnya dari Jonathan Kin. Ya, so you plan lights off and lights on for the new system. Mungkin kita cut off, ini maksudnya cut off mungkin ya. Apa namanya? Halo? Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya, you plan lights off and lights on for the new system. Ini Pak Jonathan mungkin bisa memperjelas dari pertanyaannya. Bisa langsung. Kamu nggak pulang? Bisa langsung open mic. Tadi katanya baru. Belum bisa ngatur napasnya itu kan jadi keselak. Selak ini Alan deh. Ya. Pak Jonathan. Oke, mungkin sambil menunggu saya langsung ke pertanyaan berikutnya dari Mahes.
Apakah ada special benefit jika if do the implementation of ERP instead of SAP inside the project? Which one is more convenient for budget upload and further tracking? Nah, intinya secara fungsional comparable-nya seperti apa? Itu mungkin pertanyaannya. Atau kalau ingin didetailkan, Pak Mahes silakan open microphone dan bisa langsung bertanya. Gimana Pak Suryo? Saya nggak ngerti pertanyaannya, Pak. Ini karena ERP instead of SAP. SAP ya part of SAP ya ERP ya. Jadi SAP adalah salah satu solusi dari ERP itu banyak tipenya, SAP adalah salah satunya ya. Which one more convenient for budget upload and further tracking? Nah, budget upload ini maksudnya apa nih? Pak Mahes mungkin bisa langsung bertanya atau menjabarkan, mengelaborate pertanyaannya. Kalau membandingkan produk mungkin susah kali ya kalau seperti itu yang dimaksud. Saya lanjut ke Fajar Harana. Metodologi yang digunakan Pak Suryo apakah agile, waterfall atau hybrid gabungan? Begini, ya ditanya ya gabungan di mana-mana. Basically setiap konsultan mereka ketika present, ketika kita melakukan konsultan selection, mereka udah ada metodologinya masing-masing, ya. Mereka ada metodologinya, apa yang mau dicapai di setiap stage, resources-nya apa, itu komplit, ya. Jadi ya kita nggak, saya rasa sih udah campur-campur lah itu metodologinya. Jadi kita tinggal ikutin aja. Dan kita menurut kita yang mana kita convenient ya itu yang kita pilih gitu. Ya. Iya. Karena kita punya banyak kriteria ya, metodologi, konsultan, cost, timeline segala macam itu yang kita masukkan. Oke, baik. Kita lanjut slide berikutnya. Ini Mbak Mai sudah ditanyakan tadi. Kemudian di bawahnya ada Ibu Andriana Santi. Oh, ini pertanyaannya lebih ke karir personal Pak Suryo nih, Pak. Berkenankah memberikan tips and triknya? Wah, banyak ya, kerja sebaik mungkin, namanya berusaha untuk deliver value terhadap perusahaan ya karena ya sebenarnya kita kan banyak ya kalau kita halo Iya lanjut Pak. Bentar Pak, kok saya ya sebenarnya kan kalau kita bekerja kan pertanyaannya bagaimana kita lebih baik daripada orang lain atau sama sebenarnya gimana kita kalau kita di project management misalnya ya, yang kalau kita perbandingin, kenapa kok saya bilang bahwa project management bagusnya gimana sih? Implementasi sebelum AX, sebelum yang saya lakukan ini, implementasi di company saya juga, orang yang lain yang implementasi 1,5 tahun. Kita implementasi 6 bulan. Ya. Terus kemudian cost-nya hampir beda, kita cuma 1/5-nya. Wah, iya. Dari sebelumnya. Ya. Jadi saya rasa how we deliver value itu yang menentukan kita punya karir gitu ya. Oke. Ya, saya tadi saya meeting dengan tim manufacturing di grup. Saya juga discuss bahwa saya kasih contoh, saya kebetulan punya dapat kiriman video dari YouTube di tahun 1950 itu orang kalau ganti ban di Formula One itu butuh waktu 67 detik dengan jumlah orang kalau nggak salah 5-6 orang. Terus kemudian tahun 2013 itu tinggal 2, sekian detik dengan jumlah orang 13-an orang lah. Di tahun 2020-an itu tetap 2,7 detik dengan 4 orang.
Ya, challenge-nya bagi kita ya setiap saat gimana kita deliver value to our company. Itu sih. Yes. Oke, thank you Pak. Lanjut ke bawahnya, Pak Agus Nugroho bertanya tentang data migration. Mungkin ada pengalamannya seperti apa Pak? Lesson learn-nya apa dari pengalaman data migration dari versi yang sebelumnya ke versi yang sekarang? Oh, jawabannya ya sangat challenging. Challenging-nya begini, karena ketika kita jalan di AX yang lama, AX 2012, customization-nya banyak, sehingga banyak master data yang standar itu nggak dipopulate. Terus setelah itu master datanya tidak di-maintain dengan baik juga di yang baru. Sehingga ketika kita mau kembali ke standar, artinya kita harus nyiapin semua master data dan field-field yang memang diperlukan. Jadi pertanyaan data migration-nya ya cukup challenging. Waktu ya kita tiktokan bolak-balik, salah, ada problem di sini, ada problem di sana, itu ya banyak kita lakukan. Cuma kita kemudian lihat bahwa oke, ini yang memang harus kita lakukan, dan syukur alhamdulillah tim kita komitmennya sangat baik. Dan balik lagi, top manajemennya saya bilang ya ketika go live aja ditemenin gitu. Ya, biasa. Ya, direkturnya nongkrong gitu. Nah itu Pak, saya mungkin elaborate sedikit ya dari, mungkin ini juga mewakili Pak Agus terkait data migrasi. Ini yang kadang-kadang secara accountability menjadi hal yang lempar-lemparan antara apakah ini tanggung jawab dari konsultan, apakah ini tanggung jawab dari owner gitu ya. Ya. Perusahaan. Nah, terjadi Pak, itu terjadi Pak. Dan saya tarik garis dan garis besarnya sangat simpel bahwa data migrasi itu adalah tanggung jawab bisnis. Ya, jadi dari owner. Itu konsultan cuma bisa naikin data. Ya, konsultan naikin data, kalau dia naikin 100, dia naikin ke AX, tapi 100 itu benar 100 atau 90 itu user ya. Dan rasanya saya rasa ya bahwa konsultan kalau sekarang kan naikin data gampang ya. Dulu kan naikin data banyak errornya segala macam. Saya rasa sekarang naikin data itu hampir sama sekali nggak sulit ya. Jadi bisnis punya banyak sekali masalah di sana sebenarnya. Ya, mungkin kuncinya tadi ya Pak ya, karena dedicated ya, mungkin hampir 90% lebih waktunya didedikasikan ke project ya. Sudah komitmen dari awal. Baik, lanjut ke bawahnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, masih kami buka juga. Silakan raise hand sambil kami bacakan pertanyaan di chat box. Nah, ini karena cloud based, bagaimana tentang cyber security-nya Pak? Waktu itu concern-nya seperti apa? Apakah masuk ke dalam risk assessment dari project-nya? Justru karena kita lempar ke cloud base, sebenarnya kalau ditanya sekarang saya lebih senang ke cloud base ya daripada semua kita on premise ya. Karena logiknya begini, ketika kita on premise artinya kita ngadepin profesional hacker itu kita hadapin sendiri. Ya kan, kita ngadepin sendiri. Tapi kalau kita taruh cloud base ya, dia berhadapan dengan Microsoft, dia berhadapan dengan Google atau dengan Amazon ya. Dan terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya solusi-solusi yang ada cloud base sekarang dari sisi harga itu sangat kompetitif sekali. Ya. Jadi contohnya kita lagi salah satunya yang kita pakai adalah Google. Kita lagi explore Google BigQuery, itu 10 terabyte, 100 terabyte transaction every month, hanya cost kita kira-kira 1.500-1.600 US dollar per bulan. Ya. Kalau lebih mungkin 4.000, 5.000 US dollar per bulan. Itu sekitar ya hitungan 60 juta sebulan. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak usah pikirin antivirus, kita nggak mesti beli switch, kita nggak mesti beli hosting, seperti apa ya. Dan semua aman. Ya. Sebenarnya justru kita yang transfer risk ke mereka sebenarnya. Ya, kita transfer risk ke mereka. Dan kita kalau mau nekat, kita nggak usah bikin punya backup juga. Sama mereka juga udah di backup kan. Oke, baik lanjut
Ya, ke bawahnya ini Pak Jonathan Kin yang tadi. Ya, jawabannya tidak boleh, Pak. Non-core maupun core disiplin tidak boleh. Ya, Ya, not possible. ini saya ngalamin. Jadi my past experience implementasi no customization. Dan apa oke gitu, jalan, bisnis jalan kok. Ya. Customize report boleh, tapi bukan di ERP, di business warehouse, di data warehouse, di bisnis di BI. Ya, jadi kalau kita punya AX, sebenarnya di AX itu ada namanya Cube. Ya, Cube itu kita bisa integrate langsung dari Power BI. Customization-nya di mana dilakukan? Di Power BI. Ya, jangan writing code tempelin di AX, cuma sekedar bikin apa nanti bikin gampang kok Pak, nanti tinggal bikin apa button gitu di screen-nya, tinggal pencet button keluar report. Enggak, go to Power BI. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak dari Rizwan di Simanjuntak. Ini terkait dengan metodologi tadi. Bagaimana impact-nya? Ini tadi sama ya, relatif sama dengan yang tadi. Kalau saya mau sambungkan ke bawahnya dari Bu Rumaisa Nuraini, ini terkait dengan people change management tadi Pak. Nah, kalau saya sambungkan dengan metodologi, mungkin bagaimana approach-nya terkait dengan people change management yang pastinya kalau strateginya adalah near zero customization, berarti tantangannya adalah di people. Tantangannya adalah di people. Nah, selain tadi top down dari manajemen, kira-kira apa lagi dan mungkin perlu disampaikan juga ke audiens Pak, how big is how big the size of the project in term of people-nya Pak? Oh, people-nya nggak banyak sih kita. Oh, people yang terlibat di project key itu mungkin 18 orang kan? Ya, tapi kalau ditanya, misalnya finance kita cuma punya satu orang representatif, ya. Tapi kalau ditanya tim finance sendiri lebih dari satu, ya. Dan terus kemudian ya change-nya ya selama topnya setuju ya, bawahnya pasti ngikut sih. Itu yang saya lihat. Dan karena sebenarnya bukan hal yang difficult ya. Saya bilang banyak kasus itu cuma gara-gara kita lihat satu di kolom 1, satu di kolom 11 gitu. Ya kan? Satu bentuknya udah banyak garis-garis, satu enggak ya. Itu ya. Kalau dari sisi ininya Pak, apa namanya, people knowledge, mekanisme trainingnya, end user training ataupun sosialisasi user manual dan sebagainya, di luar dari key user, end usernya. Iya, kita lakukan ya. Jadi end user kita lakukan ketika key user training, kita juga libatin end user buat training, Pak. Oke, semoga terjawab dari Bu Rumaisa Nuraini. Kalau ada yang primitif, banyak sekali primitif, enggak lah Bu. Zaman sekarang apa namanya? Terus terang, ya saya mohon maaf ya, saya nggak tahu company-nya seperti apa. Zaman sekarang rasanya melek digital itu suatu hal yang wajar ya. Bisa Excel itu bukan suatu hal yang membanggakan. Saya umur 54 tahun ya. Saya ingat ketika lulus kalau majang di CV kita naruh understanding Microsoft Office, Excel, Microsoft Word itu bangganya bukan main. Ya. Ya, kalau sekarang generasi yang muda-muda itu rasanya semua orang bisa Word, bisa Excel. Iya kan? Ya, Word, Excel, PowerPoint itu semua bisa. Pengalaman saya ketika tahun 2001 saya implement SAP di Wings ya. Itu kita ngajarin orang pakai Windows, itu kita ngajarin orang. Ada orang yang sama sekali belum pernah pakai mouse. Ya, ada banyak orang yang belum pernah nyentuh email di tahun 2001 ya. Tahun 2023 2024 ini saya cerita, saya mau migrate dari
Microsoft Office 365 Teams ke Google Workspace, itu ketika pindah, salah satu discussion kita, perlu nggak kita kasih training gimana cara pakai Gmail. Ketika kita survei, hampir 95% dari karyawan kita pakai Gmail. Ya. Jadi saya rasa mungkin bukan primitif, tapi mungkin ya saya nggak tahu gimana, tapi saya rasa literasi digital itu harusnya ada gitu. Ya. Kita juga sekarang kalau kita lihat banyak sekali ya instansi pemerintah, kalau kita daftar itu harus daftar dulu lewat apps, ya sebenarnya kita lihat digitalisasi di mana-mana gitu. Dan waktu COVID juga saya rasa itu mendorong harus scan QR di mana-mana, ya kan, harus download apps. Saya rasa bukan jadi masalah. Primitif atau enggaknya ini ya balik lagi masalah change management, dan ini harus ditekankan oleh tim BOD-nya harus. Dan ini bukan digitalisasi sih, saya nggak melihat tahun 2024 itu isu digitalisasi itu menjadi isu gitu ya. Mungkin kita stepnya bahwa belum 100% end-to-end digital gitu ya, tapi proses digital itu by island, by function itu pasti ada gitu. Iya. Cerita tentang mouse tadi saya juga mungkin 20 tahun lalu masih ngalamin ya, orang diajarin suruh mouse-nya dikatasin malah diangkat. Ya. Jadi sama sekali nggak kenal mouse. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Actually the question from Jonathan Kine is, so when you implemented, did you shut down old system and turn on new system, or light off and light on? Sometimes nyalakan, sometimes dimatikan. Ya, jawabannya kalau ditanya sistem lama masih nyala, tapi user nggak punya akses ke sistem lama. Ya, jadi ketika kita go live di tanggal 4, itu sistem lama off, user nggak bisa akses. Kenapa kok sistem lama mesti on? Karena kan ada urusan pajak, urusan apa segala macam, kan kita harus ready datanya kan. Ya, tapi user udah sama sekali nggak bisa akses and pindah ke sistem baru. Oke. Dari Fajar Harana, bagaimana menghandle gap analysis jika tidak ada customization? Prosesnya di change. Dulu dari A ke B, sekarang dirubah dari C ke D. Izin Pak nanya, maksudnya prosesnya di change, mas apakah bisnis prosesnya yang dirubah? Iya, gitu, Pak? Bisnis prosesnya dirubah. Oke, berarti bisnis prosesnya mengikuti yang ada standar yang di ERP. ERP-nya, Iya. gitu. Namun bagaimana jika bisnis proses itu tidak match? Kan tidak semua company yang sama gitu, maksudnya FMCG gitu punya bisnis proses yang sama kan, Pak? Pasti kan berbeda-beda gitu. Iya, itu masalah kebiasaan, bukan masalah. Ingat, ketika kita desain bisnis proses itu bukan match atau tidak, tapi objektif dari setiap bisnis proses itu mau ngapain. Ya, kalau kita bicara bisnis proses order to cash misalnya, ya, itu setiap FMCG pasti beda-beda order to cash-nya, prosesnya. Tapi yang kita lakukan apa sih proses order to cash? Artinya order itu harus masuk ke sistem, jadi SO. Ya, SO, ada company yang SO-nya mau di-approve dulu, ada company nunggu DO-nya di-approve dulu, karena SO kadang-kadang masuk duluan, DO-nya baru dikirim 2 minggu lagi, bisa aja setelah antara SO dan DO terjadi credit release. Ya. Nah, ini proses ini yang harus dirubah. Ngikutin. Pertanyaannya, kenapa 20.000 company di dunia bisa 20.000 user di dunia bisa melakukan, company kita nggak bisa melakukan? Ya kan? Apalagi sama-sama misalnya. Sama-sama bikin shampoo, sama-sama bikin ini. Ya. Jadi sampai sekarang saya percaya bahwa proses yang unik hanya terjadi di beberapa company. Ya. Sisanya company lain sebagian besar akan
sebenarnya masalah kebiasaan, bukan masalah proses yang nggak match. Oke Pak, question Pak. Jika ada misalnya efisiensi atau yang lain lah terhadap proses tersebut, apakah itu akan menjadi CR atau tidak akan jadi CR? Efisiensi seperti gimana? Ya misalnya tadi misal proses dari A, B, dan C menjadi A ke C langsung gitu kan. Nah itu kan efisiensi, kita menghilangkan proses B gitu. Ya. Namun karena kita menghilangkan proses B berarti kan ada customization di sana kan, yang Betul. tidak sesuai standar yang Axapta deliver di awal gitu. Betul. Nah, apakah itu mau di reject kah atau bagaimana gitu? Apalagi kalau misalnya customization itu atau bisnis proses tersebut datangnya dari internal. Ya, maka dari itu internal harus mengikuti proses yang ada di Asapta. Kalau saya boleh tanya, Bapak company-nya apa, Pak? Kebetulan saya di telekomunikasi dan saya sangat-sangat familiar dengan CR karena memang CR itu kebutuhan yang dari business user sih. Jadi Iya. business user itu melihat ada potensi efisiensi ya kita harus melakukan CR di sana gitu. Jadi menurut pandangan saya CR masih boleh gitu. Namun ada batasannya gitu. Bukan kita menolak CR sama sekali gitu. Pak, kalau Bapak telekomunikasi, saya nggak tahu telekomunikasinya apa. Sebagian besar telekomunikasi itu akan pakai SAP Solution. Ya, saya rasa untuk understand, untuk adopt SAP Solution Business Process itu hampir boleh dibilang nggak ada batasnya, Pak. Sekarang mungkin keinginannya nggak bisa 100% dipenuhin, tapi mungkin 95% dipenuhin dan harus kembali ke bisnis proses. Tapi di lain hal saya juga ngerti, Pak, telekomunikasi adalah industri yang heavy profit. Ketika ada bicara begini akan sangat sulit. Anyway, gue punya profit, gue punya time, gue punya resources. Iya kan? Lagi saturasi Pak kalau telekomunikasi sekarang Pak. Oh ya, oke. Kita nggak bisa ngomong profit kalau di bidang telekomunikasi itu karena memang lagi saturasi ya. Iya. Marketnya sudah jenuh ya gitu. Namun aku emphasize di sini adalah di telekomunikasi atau di IT ya. Kebetulan saya kan di IT-nya telekomunikasi yang kita menyatakan bahwa no CR itu dalam suatu project itu almost impossible sih karena aku udah juga beberapa kali join di project di IT ya, di telekomunikasi IT gitu. Perubahan itu pasti ada gitu. Kadang-kadang di tengah perjalanan itu pasti ada gitu. Jadi walaupun dari top manajemen sudah menyatakan budget komitmen sekian, skopnya sekian, namun ya dalam perjalanan proyek pasti kita akan nemu ada gap analisis tadi. Namun kalau jika gap analisis itu kita nyatakan no, tidak boleh gitu, impact-nya mungkin ke bisnis revenue dan yang lainnya gitu sih Pak. Itu hanya alasan aja, Pak. Biasanya kalau orang dipakai impact di bisnis revenue jadi takut. Oke Pak, siap. Impact di bisnis revenue itu salah satu senjata ya. Impact di bisnis revenue orang jadi takut. Sebenarnya enggak. Ketika kita define, maka dari itu top management commitment ini sangat penting sekali. Kalau nggak disupport, Anda nggak akan pernah bisa tembus. Terus terang, pasti kalah. Saya juga sama, Pak. Saya kalau nggak disupport juga pasti kalah. Ya kan? Kalau saya simpel, saya tegaskan, kamu deliver project standar 6 bulan, cost-nya segini. Deliver non-standard akan banyak change request atau additional customization, cost-nya segini, time-nya segini, recurrence cost-nya, recurring cost-nya berapa banyak, ya, impact-nya di mana. Dan saya taruh aja, sisakan, oke silakan BOD decide appetite-nya di mana. Ya. Kebetulan tim BOD-nya saya, kita agree bahwa oke, kita go to standard gitu. Tapi saya jelaskan, this is standard prosesnya kayak begini. Itu. Dan apalagi ya saya bilang bahwa saya cuma bikin makanan kan, saya cuma bikin nugget gitu ya. Mungkin gampang gitu. Oke, baik. Saya kira cukup terjawab ya Pak Fajar ya. Kita lanjut Pak Suryo. Ya terjawab sih Pak Fajar, nggak puas sih.
Iya, karena gimana ya, ke Ya nggak apa-apa, Pak. detail Beda nature kadang bisnis. siar tuh pasti akan terjadi sih. Mau either kita mau ikut, karena gini, menurut pandangan kita kadang-kadang kalau kita follow vendors gitu kan, kadang-kadang ada beberapa requirement yang apa istilahnya feature yang mereka miliki itu kita tidak pakai gitu kan, itu bisa kita buang gitu kan, atau kita memang butuh feature tertentu yang mereka nggak punya gitu kan, gitu sih Pak. Itu. Saya sering menjadi apa? Jadi ini kalau kamu punya feature kayak begini, kamu akan deliver profit berapa? Oke, siap. Saya sering bertanya begitu. Oke, I'll deliver, tapi this is a profit yang kamu janjikan. Kalau ada fitur kayak begini. Ya. Tapi memang saya paham Pak. Ada ya mungkin BOD. Kalau BOD nggak punya appetite untuk apa go to standar, itu akan susah juga gitu. Ya. Ya, Ya, itu karena tadi sih. betul. Ya, yang tadi Pak Suryo bilang, ya kita bisa diskusi panjang soal apakah ini bisa distandarkan atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas kalau kalau bingung memutuskan ya pilih yang standar aja. Gitu. Oh iya Pak, Oke, saya nanya satu lagi Pak, mungkin silakan. sebelumnya. Ini kan implementasi on cloud kan ya. Iya. Nah, kemudian mau tanya, itu cloud subscription-nya apakah menjadi OPEX atau CAPEX? Kalau aku OPEX dong. mungkin ngerti, ya kan pada saat pertama kan OPEX. pasti CAPEX, selanjutnya akan jadi OPEX. Cloud subscription di OPEX. Apa namanya software subscription di OPEX. Udah nggak boleh lagi kan berdasarkan PSAK nomor sekian itu nggak boleh. Yang boleh di CAPEX itu implementasi cost. Implementasi cost. Jadi pada saat project awal itu akan CAPEX, namun pada saat running after go live itu akan menjadi OPEX gitu Pak ya. Di project awal sendiri juga udah ada OPEX karena ketika di project awal di bulan setelah kita define gap analysis, ketika kita mau define solution dan kita mulai mau naikin data buat simulasi, itu artinya kan kita udah make cloud-nya kan. Berarti udah ada OPEX di situ. Oke. Kemudian kalau tadi sedikit singgung terkait security ya Pak Surya bilang terkait security semua dihandle oleh Azure ya. Kebetulan Microsoft pasti pakai Azure kan. Pakai Azure. Namun apakah sistem Bapak itu exposure-nya memang ke public internet atau hanya dari internal Bapak aja yang bisa akses ke sana Pak? Ada VPN. Oke, siap-siap. Oke, karena pernah ngalamin juga sih ya. Iya, Security breach walaupun kita udah bikin aman, ya tetap aja jebol sih. Ada Gitu sih. bisa jebol ada ya, tapi kan ketika masuk di apa namanya di cloud relatif lebih aman daripada kita masuk sendiri. Kita jadi akan sulit kalau menurut saya sih tantangannya akan lebih sulit karena kenapa? Karena di cloud itu semua kan sudah apa ya API base ya. API base itu kan nggak hanya lewat port dan source and destination IP sih Pak. Jadi agak sulit, akan lebih sulit tantangannya di sana sih. Seperti itu. Karena kan itu di apa ya? Satu account mungkin banyak akses atau bagaimana kayak gitu. Tapi kan kita mungkin kalau di saya lebih percaya sama IT-nya Microsoft daripada sama IT in-house saya, Pak. Asuransi itu kan namanya asuransi. Iya. Oke, siap Pak. Makasih untuk ilmunya Pak. Thank you Pak Fajar ya. Apa namanya semangat Pak. Apa namanya saya tahu environment company-nya beda-beda ya. Apa namanya. Tapi saya rasa saya tetap percaya bahwa no customization adalah yang terbaik. Apalagi SAP. SAP flexibility-nya sangat tinggi, Pak. Saya dari SAP ke Asapta, saya merasa terkekang di sana sini. Di SAP saya sampai bosan, sampai bingung mau bisnis proses mana yang saya jalanin. Ya, kebetulan company saya juga baru migrate ke SAP HANA di cloud. Iya, pasti Telkom masih SAP, Pak. Karena SAP solution for Telkom yang is the best. Ya. Tapi cost-nya tinggi sekali, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Namanya barang bagus. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Ahmad Hernanda, ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi, tapi kalau kita lebarkan terkait dengan bagaimana meyakinkan top management untuk komit terhadap project. Tapi kalau kita luaskan lagi, Pak Suryo, mungkin pertanyaan yang sama bisa kita analogikan bagaimana kalau kondisi perusahaan yang masih mindset-nya
menganggap bahwa project ERP itu project IT, Pak. Sehingga top manajemen itu kurang, awareness-nya kurang. Ya, Nah, kira-kira apa ininya, Pak? ya balik lagi. Yang pertama yang saya sampaikan kepada mereka bahwa sekarang itu sebenarnya udah bukan IT base lagi. Sebenarnya kan kalau kita bicara Excel itu udah bukan urusannya IT, urusan setiap orang. Dan ini juga Asapta itu cuma ya Excel dalam bentuk yang lain, ya. Jadi ini sebenarnya cara orang IT itu cuma tinggal menyiapkan rumahnya. Rumahnya mau diisi apa, mau dipakai bagaimana, ini masing-masing user, ya. Terus kemudian kita juga bicara bahwa apa yang bisa kita bantu dari sisi orang teknologi adalah gimana kita melakukan konfigurasi yang betul sesuai dengan standar dan apa yang kita mauin. Terus yang berikutnya adalah kita gimana ensure effectiveness dari pemakaian program ini. Itu yang kita yakinkan sih ke mereka. Dan apa namanya, kita juga kasih tahu bahwa oke, kalau kamu data entry yang di input salah, ya mau gimanain, IT juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. IT cuma bisa nge-delete terus kemudian kamu re-input ulang lagi. Ya, jadi sebenarnya harusnya mereka, ya saya rasa sih berbeda ya, 20 tahun yang lalu di awal-awal tahun 2000, 2001 dengan sekarang terus terang kesulitan untuk meyakinkan top management tidak sesusah dulu ya. Oke, ini ada yang menarik, Pak Jeffrey Kurniawan ini sedang dalam kondisi yang sama akan implementasi ERP, butuh advice. Kalau ini mungkin lebih enak kalau ngomong langsung, Pak Jeffrey, apakah masih bergabung dengan kita? Halo, Pak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey ini bertanya tentang menjaga ritme, mengontrol konsultan atau vendor di dalam project. Bagaimana supaya tidak terlalu sering meeting, tapi juga tidak lose control. Ya terus terang saya sih jarang meeting. project manajernya. Basically keterlibatan saya. Jadi saya ada project manager, saya steering project sponsor atau steering komitinya. Saya meeting dengan project manager itu boleh dibilang semau-maunya project manager saya, karena saya bilang bahwa kamu ada masalah, kamu bilang sama saya, kalau nggak ngomong sama saya kamu nggak ada masalah, dan everything is on time. Tapi saya ada koordinasi dengan vendor untuk discuss project progress in overall every week, setiap hari Rabu pagi setengah jam, setiap minggu. Ya. Dan itu kita manfaatin setengah jam, kita discuss, oke, masalahnya sampai di mana, on time atau enggak, key control point-nya, milestone-nya yang harus kita kontrol jalan atau enggak, gimana kita bisa mempercepat project, apa yang bisa kita shortcut, apa yang bisa kita mundurin, terus kemudian budget segala macam masuk atau enggak. Itu kita bicarakan dalam waktu setengah jam itu. Dan itu normally jalan well gitu, nggak lebih. Ya. Kalau ditanya meeting-meeting, project manager saya ya meetingnya mungkin banyak sekali sih. Kalau master data, review master data segala macam ya dia otomatis dia pasti meeting. Tapi project progress kita lakuin seminggu sekali setengah jam. Thank you. Semoga Pak Jeffrey lancar nih untuk implementasi ERP-nya setelah menyimak jawaban tadi. Lanjut dari Pak Haryadi. Pak Haryadi menanyakan tentang bagaimana jika project manager ya PM di sini dari eksternal, kira-kira berapa persen budgetnya dari total budget projectnya, Pak? Untuk ini mungkin PM dari sisi internal ya, dari sisi bisnis. Saya kurang jelas. Maksudnya berapa persen gimana? Ya, tadi kalau project manager yang di case-nya Pak Suryo kan dari internal project manager. Okay. Nah, ini kalau misalnya ini dari eksternal, kira-kira bobotnya berapa persen kontribusinya di dalam budget
secara keseluruhan. Kalau itu dari eksternal, misalnya meng-hire project manager eksternal untuk melit projectnya. Oh, kalau dari saya jadinya mahal, Pak. Ya, balik lagi begini. Saya rasa ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Karena salah satu key sukses itu adalah dari project manager buat kontrol sistem, buat kontrol, buat understand total business process. Karena dia juga ketika ada gap dan terus kemudian harus punya way round, ya, cara supaya comply dengan standar solution yang ditawarkan oleh ERP, itu peran project manajernya itu sangat besar sekali. Dan artinya apa? Artinya project manajernya harus tahu bisnis proses end to end, ya. Terus kemudian harus bisa memfasilitasi bahasa dari vendor ke bahasa lokal, bahasa lokal. Persennya saya nggak tahu, ya. Tapi yang pasti butuh orang yang sangat senior dan sangat mumpuni, ya. Dan saya pernah ada satu project konsultasi untuk ERP implementation. Basically company-nya nggak mau invest